mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Hamba harus menjaga. Jangan sampai tuanku mengalami hal yang lebih pahit lagi. Tuanku Sri Baginda Ken Arok adalah orang yang sulit ditebak hatinya. Tidak mustahil tuanku Sri Rajasa memerintahkan untuk menangkap tuanku, dan kemudian mempertontonkan tuanku ke hadapan segenap kaula Singasari di alun-alun. Baiklah Kisana Senopati Diposari. Aku melihat apa yang kau lakukan ini adalah untuk kebaikanku. Aku justru berterima kasih. Aku bisa mengerti alasanmu, dan aku tidak keberatan jika pada malam ini pula aku dan anakku akan meninggalkan Singasari. Dada Senopati Panengger bagai diguncang oleh gempa bumi, runtuh memporak-porandakan hatinya. Yang dilihat di hadapannya saat ini adalah seorang raja yang terlunta-lunta setelah kehilangan kekuasaannya. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan belum puas beristirahat sejenak di Singasari, dihardik oleh prajurit untuk meninggalkan Singasari. Panengger melirik Waro prihatin. Gadis cantik bekas Sekar Kedaton itu hanya menundukkan wajahnya. Sementara Ki Pandan Aging yang kebingungan melihat kenyataan yang tidak terduga-duga itu, mulai bisa mengerti duduk persoalannya. Ki Pandan Aging mulai mengerti bahwa orang yang bernama Pandewikan yang telah diberinya kesempatan untuk menginap beberapa hari di rumahnya itu adalah Kertajaya, bekas Raja Kediri atau bekas rajanya sendiri. Jagat Dewa Batara, seperti bermimpi. Akan tetapi ini bukan mimpi. Pandewikan itu ternyata tuanku Baginda Kertajaya. Nyai Woro Prihatin itu anak gadisnya. Berarti Nyai Prihatin itu Sekar Kedaton. Bagaimana ini? Rumahku telah ditempati seorang raja. Padahal sikapku kepadanya sungguh tidak sopan, tidak patut. Woro Prihatin. Iya, Ayah. Berkemaslah. Kita segera pergi. Baik, Ayah. Tuanku, ampunilah hamba. Hamba sungguh tidak mengerti. Jika tuanku adalah Sri Baginda Kertajaya, ampunilah hamba, tuanku. Selama tuanku berada di rumah hamba ini, hamba berlaku kurang sopan. Kyai Pandan Aging, aku bukan lagi seorang raja. Aku sekarang menjadi kaula biasa, seperti kau. Derajatku sama dengan derajatmu. Kau tidak perlu merasa bersalah. Oh, Dewa, betapa bodohnya aku. Mataku tidak bisa melihat siapa yang berada di depanku. Ampunilah hamba, tuanku. Uang sewa rumah itu harus hamba kembalikan, tuanku. Hamba merasa tidak patut menerimanya. Ampuni hamba, tuanku. Tidak perlu, Kyai Pandan Aging. Uang itu uangmu.
Kau justru membuatku kecewa kalau uang itu kau kembalikan kepadaku. Oh, piye iki? Maka demikianlah, Woro Prihatin sibuk mengemasi semua barang dan pakaiannya. Senopati Panengger menjadi gelisah. Senopati Panengger kebingungan. Tetapi Senopati Diposari tanggap terhadap kegelisahan temannya itu. Adi Senopati Panengger. Bagaimana, Kakang? Kembalilah ke rumahku. Di rumah ada kereta yang bisa kau pergunakan untuk mengantar tuanku Kertajaya keluar dari wilayah kota Raja Singasari ini. Baik, Kakang. Kisanak Senopati Diposari. Iya. Aku sudah berterima kasih karena Kisanak telah bersedia memberikan peringatan kepadaku. Dan Kisanak tidak perlu merepotkan diri dengan mengantarku menggunakan kereta. Biarkanlah kami berjalan kaki saja. Tidak, tuanku. Tuanku akan mengalami kesulitan jika melintasi gerbang kota raja. Tuanku bisa ditangkap jika para prajurit curiga. Maka biarlah Adi Senopati Panengger mengantarkan tuanku ke tempat yang aman. Nah, tunggu apa lagi, Adi Panengger? Baik, Kakang. Senopati Panengger bergegas meninggalkan rumah Ki Pandan Aging. Senopati Panengger merasa lega karena dengan demikian dia mendapat kesempatan untuk berbincang lebih leluasa dengan Sekar Kedaton. Dan tidak berapa lama kemudian, Senopati Panengger telah kembali dengan membawa sebuah kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda. Sudah siapkah kau? Sudah, Kakang. Aku sudah siap. Nah, antarkanlah tuanku Kertajaya sampai di tujuan yang dikendaki. Silakan tuanku. Silakan Tuan Putri Sekar Kedaton. Kereta kuda telah disiapkan. Pandan Aging gemetar melepas keberangkatan Kertajaya. Orang itu berkali-kali mencubit tangannya sendiri, sekedar untuk meyakinkan apa yang dialaminya itu memang peristiwa yang sebenarnya, ataukah sekedar sebuah mimpi. Cubitan di lengannya itu dirasakan sakit, dan Pandan Aging itu akhirnya meyakini bahwa yang terjadi itu benar-benar sebuah kenyataan, bukan mimpi. Aku minta diri. Selamat jalan, tuanku. Aku mohon diri, Kiai. Selamat jalan, tuanku. Selamat jalan. Aku juga mohon diri, Kiai. Tuan Putri, selamat jalan. Kisanak Senopati Diposari. Iya. Akhirnya mataku memang melihat bahwa kau bermaksud baik pada kami. Aku mohon diri. Dan aku ucapkan terima kasih atas kebaikanmu memberitahu kami. Selamat jalan, Tuan Putri. Tuan. Ada apa, Kiai? Apa yang telah terjadi di rumah saya ini, Tuan? Saya sampai tidak bisa berpikir. Tuanku Kertajaya telah tinggal dalam beberapa hari di rumahmu dengan menggunakan nama samaran Ki Pandewikan. Anak gadisnya, Sekar Kedaton, menggunakan nama samaran Woro Prihatin. Seperti mimpi, Tuan. Sulit dipercaya bahwa Sri Baginda Kertajaya itu telah tinggal beberapa lama di rumahku. Iya. Kenanglah hal itu sebagai sesuatu yang kelak barangkali bisa kau ceritakan kepada anak dan cucumu. Akan tetapi, untuk sementara ini aku mempunyai permintaan kepadamu, Ki Pandan Aging. Apakah itu, Tuan? Rahasiakan apapun yang kau ketahui. Jangan ceritakan pada siapapun atau pada tetanggamu. Karena cerita yang secuil itu bisa merembet kepada orang lain. Merembet dan merembet lagi. Berkembang biak. Dan kemudian semua orang mengetahuinya. Jika hal itu kau lakukan, dan kemudian Sri Baginda Ken Arok mendengarnya, maka kau akan dipanggil. Kau akan dihukum karena tidak melaporkan keberadaan Tuan Kertajaya di rumahmu. Oh,
Benarkah itu, Tuan? Iya, aku tidak bohong. Baik, Tuan. Saya akan merahasiakannya. Saya tidak akan bercerita pada siapapun. Baiklah, Kiai. Aku mohon diri. Aku akan menggunakan sisa malam ini untuk tidur. Silakan, Tuan. Baginda Kertajaya telah berkenan tinggal beberapa hari lamanya di rumahku. Ini benar-benar merupakan sebuah anugerah, sebuah pertanda yang baik. Dan uang ini adalah pemberian Tuanku Kertajaya. Uang ini akan aku jadikan jimat. Uang ini tidak akan aku belanjakan. Aku akan berbelanja dengan menggunakan uang yang lain. Uang ini adalah bukti kebanggaanku. Siapa yang tidak bangga jika di rumahnya telah ditinggali raja untuk beberapa hari lamanya? Pantas sekali yang bernama Pandewikan itu orangnya pintar. Wawasannya luas, cerdas. Demikian juga dengan anak gadisnya yang bernama Woro Prihatin itu juga pintar, punya otak. Ternyata Pandewikan itu Tuanku Kertajaya. Dan ternyata Nyai Woro Prihatin itu anak gadisnya, Tuan Putri Sekar Kedaton, yang kecantikannya terkenal sampai di mana-mana itu. Wah, bukan main. Mimpi apa aku sebelumnya menerima anugerah yang sedemikian besarnya ini. Uang ini akan aku jadikan jimat. Jimatku, jimat kekayaanku. Berhenti! Siapa yang berada di dalam kereta? Aku, prajurit Senopati Panengger. Oh, Tuan Senopati Panengger? Iya, aku. Akan kemana malam-malam seperti ini, Tuan? Aku disusul keluargaku. Aku harus pulang karena ayahku sakit. Siapa yang menyusulmu, Tuan? Pamanku dan adik sepupuku. Kami tidak melihat mereka masuk batas wilayah Kota Raga. Baru saja paman dan adik sepupuku datang melalui pintu gerbang selatan. Buka pintu regol itu, prajurit. Aku tergesa-gesa. Senopati Panengger yang lewat. Buka pintu regol itu. Silahkan, Tuan. Pintu regol sudah terbuka. Terima kasih. Saya doakan semoga ayah Tuan Senopati Panengger sembuh sakitnya, demikian Tuan datang. Terima kasih. Ya. Kereta kuda itu telah melewati pintu gerbang timur dan terus melaju di jalanan berbatu, diterangi oleh cahaya bulan di langit. Tidak ada yang berbicara selamat dalam perjalanan. Namun keheningan itu kemudian dipecahkan oleh Senopati Panengger. Ampun, Tuanku. Kemanakah hamba harus mengantarkan Tuanku? Kisanak Senopati Panengger. Sebenarnya aku lebih senang jika Kisanak menganggapku Pandewika, bukan lagi Kertajaya. Kertajaya itu sekarang sudah tidak ada lagi. Aku sekarang bukan seorang raja. Hamba tidak mungkin memperlakukan Tuanku Kertajaya seperti itu, Tuanku. Baiklah. Terserah kau, Kisanak Panengger. Akan tetapi aku merasa aku sekarang bukan seorang raja. Aku tidak pantas lagi menerima penghormatan yang tidak seharusnya aku terima. Bagi hamba, Tuanku tetaplah Tuanku Kertajaya. Hanya nasib saja yang menyebabkan keadaan Tuanku seperti sekarang ini. Ampun, Tuanku.
apakah hamba mengantarkan tuanku ke rumah yang berada di dekat sungai itu? Bagaimana Prihatin? Kemanakah kita akan pergi? Kita pulang ke rumah yang berada di dekat sungai itu. Sebaiknya jangan, Ayah. Lalu kemana? Kemanapun terserah Ayah. Nampaknya kita akan melakukan perjalanan tanpa tujuan, Prihatin. Kau telah mendengar sendiri Kisana Panengger. Iya, tuanku. Kami tidak tahu kemana tujuan kami. Dan Kisana boleh menghentikan kereta sampai di sini. Selanjutnya, biarlah kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hamba yang tidak sanggup membayangkan tuanku menempuh perjalanan tanpa tujuan. Hamba tidak akan tega melepaskan tuanku dan tuan putri begitu saja. Selama ini, kami berdua telah mengalami yang kau cemaskan itu, Kisana Panengger. Kau tidak perlu mencemaskan aku. Ampun, tuanku. Apakah hamba diperkenankan mengajukan usul? Apakah usulmu itu? Tidak jauh dari tempat ini, hamba mempunyai orang tua. Orang tua hamba tentu tidak keberatan jika tuanku tinggal di sana untuk beberapa saat lamanya. Itu terlalu merepotkan. Tidak, tuanku. Tidak. Tidak merepotkan. Hamba baru lega dan ikhlas melepas kepergian tuanku jika sudah menentukan arah yang jelas. Arah mana yang akan ditempuh. Baiklah. Jika memang itu kehendakmu, aku tidak keberatan. Sang waktu terus bergerak mendekati saat datangnya fajar pagi. Langit di timur semburat merah ketika kemudian kereta kuda itu memasuki sebuah perkampungan kecil. Seorang perempuan tua yang sedang menyapu halaman tertegun. Telinganya yang kurang begitu tajam dipusatkannya untuk mendengarkan sesuatu. Benarkah aku mendengar suara kereta kuda di pagi ini? Tidak salah. Aku benar-benar mendengar suara kereta kuda. Nyai Sedah yang sedang menyapu itu terkejut ketika kereta kuda itu justru membelok ke halaman rumahnya. Pandangan matanya yang kurang jelas belum juga bisa mengenali siapa yang datang. Senopati Panengger segera meloncat turun. Aku yang datang, Mbok. Oh, ternyata kamu, Le. Panengger. Benar, Mbok. Suara kereta kuda yang masuk ke perkampungan ini adalah sebuah pemandangan yang janggal dan jarang terjadi. Aku tidak menyangka kalau penunggang kereta kuda itu ternyata kamu. Kereta kuda adalah sebuah kendaraan yang mahal. Kau sudah membelinya, Le? Kereta kuda ini bukan kepunyaanku, Mbok. Aku meminjam dari seorang teman. Simbok, aku pulang untuk mengantar seorang tamu yang membutuhkan pertolongan. Tamu kita ini akan tinggal di sini mungkin dalam beberapa hari, Mbok. Oh, mari, silahkan ke sana. Aku persilahkan untuk naik ke pendopo. Monggo. Dengan ramah, Nyai Sedah mempersilahkan kedua tamu yang dibawa anaknya itu untuk naik ke pendopo. Senopati Panengger memenuhi permintaan Ki Pandewikan yang tidak ingin jati dirinya sebagai Kertajaya sampai diketahui oleh orang lain. Senopati Panenggerlah yang kemudian sibuk mempersiapkan bilik-bilik yang akan dipergunakan oleh kedua tamunya itu. Namun Senopati Panengger menjadi kecewa. Sial. Bilik ini begitu jelek, butut, dan tidak patut dipergunakan beristirahat Sri Baginda. Banyak nyamuk. Sial. Rampung membersihkan dua buah bilik yang akan dipergunakan tamu-tamunya, Panengger bergegas menuju ke Pakiwan. Panengger membelalak ketika melihat lumut di Pakiwan itu sedemikian tebalnya. Wah, lumutnya sedemikian tebalnya. Baginda itu tentu akan merasa risih jika mandi. Apalagi Tuan Putri Sekar Kedaton itu. Sebaiknya jambangan ini aku ganti dengan jambangan baru yang lebih bersih. Tetapi gila.
berarti harus membeli jambangan baru lebih dulu. Tapi ya, apa boleh buat? Keadaan serba darurat. Jambangan ini harus aku bersihkan. Kenapa tubuhmu basah seperti itu, Panengger? Aku baru saja membersihkan jambangan air di Pakiwan, Bo. Jambangan itu berlumut tebal sekali. Kau membersihkan jambangan Pakiwan? Iya, tidak pernah membersihkannya. Mau dibersihkan? Siapa yang menggunakan? Yang di rumah kan cuma Simbo. Le, ya, mereka itu siapa? Shh. Jangan keras-keras, Mbok. Mereka siapa? Calon istrimu kah yang perempuan itu, Le? Wah, cantik sekali. Matuk sekali kalau kau mempunyai seorang istri yang cantik jelita seperti itu. Simbo akan mengajaknya mengunjungi rumah ke rumah tetangga kita. Untuk apa, Mbok? Untuk aku pamerkan pada para tetangga kalau kamu mempunyai calon istri yang cantik jelita, Le. Mbok, sudahlah. Jangan pikirkan hal itu dulu. Yang penting sekarang, Simbo harus berusaha agar kedua tamu kita itu merasa kerasan di sini. Mbok, ayamnya masih ada bukan? Masih beberapa ekor. Kenapa? Sembelih 2 ekor, Mbok. Dan ini uang untuk berbelanja. Katakan dulu, perempuan itu calon istrimu dan lelakinya itu calon mertuamu. Benar bukan? Kalau Hyang Batara Agung berkehendak, mungkin iya, Mbok. Tetapi kalau Batara Agung tidak menghendaki bahwa Ki Pandewikan dan anak gadisnya itu berkenan singgah di tempat ini, itu sudah merupakan karunia, Mbok. Sudahlah, Mbok. Jangan banyak bertanya. Ya. Baiklah. Aku akan memanggil dengan panggilan Kiai. Nah, itu lebih bagus. Bilik telah aku siapkan, Kiai. Silahkan kalau Kiai ingin beristirahat. Suasana di tempat ini menyenangkan sekali, Senopati Panengger. Aku masih ingin menikmatinya beberapa saat lagi. Apakah kau keberatan? Tentu tidak, Kiai. Kalau begitu, silakan Adiworo Prihatin. Terima kasih, Kakang. Aku merasa perjalanan yang baru saja kita tempuh cukup membuat tubuhku menjadi lelah. Iya. Aku akan berbaring bareng sejenak. Silakan, Adi. Pagi pun merambat ke arah datangnya siang. Matahari bersinar cerah cemerlang menghapus sama sekali semua mega dan mendung di langit. Senopati Panengger merasa gembira karena Woro Prihatin bisa bergaul erat dengan ibunya. Gadis yang sebenarnya Sekar Kedaton itu tidak segan-segan membantu Nyai Sedah memasak di dapur. Untuk menyenangkan hati kedua tamunya itu, Panengger bahkan memanjat pohon kelapa untuk memetik beberapa butir degan. Ibunya menggeleng-gelengkan kepala melihat apa yang dilakukan anaknya. Dan akhirnya, kesempatan untuk berbicara hanya berdua pun didapatkan oleh Panengger. Tuan Putri. Mengapa kau memanggilku dengan sebutan itu, Kakang Panengger? Aku lebih senang jika Kakang memanggilku Adi Prihatin. Baiklah. Aku akan memanggilmu dengan sebutan Adi Woro Prihatin. Meskipun aku merasa janggal menggunakannya. Janggal kenapa, Kakang? Aku seperti tidak tahu diri. Selama ini, aku terbelenggu di dalam kehidupan istana. Berada di balik dinding yang tinggi. Selama itu pula, aku membayangkan kehidupan di luar dinding istana itu seperti apa. Aku merasa udara yang aku hisap waktu itu, udara yang jumlahnya terbatas. Sekarang, aku merasa bisa menghisap udara itu sepuas-puasnya. Di luar dinding istana kemudian, aku menemukan kebebasan yang selama ini belum pernah aku rasakan, Kakang. Ya, dengan menggunakan nama Woro Prihatin,
aku merasa lebih bebas daripada sebutan Sekar Kedaton. Jika aku masih sebagai Sekar Kedaton, Kakang Panengger mungkin masih akan menyimpan rasa pekewuh padaku. Namun tidak ada rasa pekewuh itu ketika aku sebagai Woro Prihatin. Lihatlah Kiai Pandan Aking itu. Ketika belum mengetahui siapa aku dan ayah, ia bersikap wajar padaku, juga pada ayah. Itulah keadaan yang justru menyenangkan Kakang Panengger. Aku sedang mencoba untuk mengerti, Adi Prihatin. Boleh aku bertanya sesuatu, Kakang? Bertanyalah, Adi. Kau akan bertanya soal apa? Aku tidak melihat ayahmu. Apakah sudah meninggal? Selama hidupku, aku belum pernah tahu wujud ayahku. Jadi ayah Kakang telah meninggal ketika Kakang masih berada di dalam kandungan? Iya. Ibu Kakang tidak bersuami lagi? Barangkali karena cintanya yang sedemikian besar kepada mendiang ayah, Simbok tidak berminat untuk bersuami lagi, Adi. Menilik wujudnya, ibu Kakang ketika masih muda tentu cantik jelita. Guratan-guratan kecantikan itu masih kelihatan, Kakang? Barangkali. Namun tentunya tidak secantik Adi Prihatin pada saat ini. Terima kasih untuk pujian itu, Kakang. Keduanya terdiam sejenak, bersama-sama memandang ke arah lembah di kejauhan. Nyai Sedah yang memperhatikan kedua anak manusia itu dari balik pintu, tersenyum dan mengangguk-anggukan kepala. Sebuah kebanggaan serasa membuncah di dalam dadanya, membayangkan bermenantukan seorang gadis yang cantik. Suatu hal yang tentu bisa dipamerkan kepada tetangga kanan kirinya. Senopati Panengger nampak gamang. Senopati itu merasa ragu-ragu untuk mengutarakan sesuatu yang telah berada di ujung bibirnya. Namun akhirnya, keraguan itu pun ditebiskannya jauh-jauh. Bagaimana, Kakang? Ketika itu, dalam perjalanan ke kaki Gunung Gangsir, roda kereta kuda yang ditunggangi Tuan Putri Kendedes mengalami kerusakan. Saat itulah aku terkejut luar biasa. Ternyata ia sang Sekar Kedaton. Dan Ki Pandewikan, beliau adalah tuanku Baginda Sri Kertajaya. Ayahku sudah tidak berhak mendapat sebutan sebagai Baginda lagi. Ayahku sudah bukan seorang raja, Kakang. Meskipun demikian, Adi, hal itu sangat mengejutkan aku. Di sepanjang perjalanan pikiranku kacau tidak keruan. Pada malam harinya, aku pergunakan kesempatan yang ada itu untuk kembali. Aku bermaksud menemuimu. Lalu? Rumah itu kosong, Adi. Itu karena aku dan ayah merasa rahasia kami pasti akan diketahui. Dan itu sebabnya aku dan ayah memutuskan untuk segera pergi, Kakang. Kakang kembali ke rumahku itu, adakah Kakang akan membicarakan sesuatu? Iya. Soal kita. Dada Senopati Panengger berdesir dan terkejut oleh keberaniannya sendiri. Akhirnya sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya itu terucapkan juga. Sekar Kedaton Kediri itu menundukkan kepala, kakinya mengais tanah. Woro Prihatin masih menunggu. Apalagi yang akan diucapkan oleh Senopati dari Singasari itu. Adi Woro Prihatin, ketika itu aku kehilangan perhitungan, bahkan seolah tanpa menggunakan pertimbangan. Demikian aku bertemu Adi untuk pertama kalinya. Hatiku langsung bergetar, dan aku memberanikan diri mengutarakan isi hatiku itu kepada Adi Woro Prihatin. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.